Kembali lagi bersama kita di Premis Persepsi Mistis. Kali ini aku nemenin kalian, aku Levi, host baru. Halo. Jadi kali ini aku yang nemenin kalian di sini. Oke, kita kedatangan tamu. Boleh kenalan dulu? Halo, aku Moni. Gimana nih? Aku mau nanya-nanya dulu. Emang suka horor-horor gak sebelumnya? Enggak sih, sebenarnya aku penakut. Oh iya, sangat serius? penakut. Iya. Sebenarnya aku penasaran nih, penakutnya gara-gara apa? Atau kayak ya udah penakut aja? Penakut aja sih, karena mungkin aku seneng sama sesuatu yang horor, kayak nonton filmnya atau apa. Tapi aku gak suka kalau misalnya di suasana yang mencekam, aku gak suka. Berarti kalau sekarang gak suka nih? Biasanya sih gak mencekam, banyak orang. Oh iya, banyak orang ya. Atau suruh keluar nih biar tanpa horor. Aku pernah, Mak. Kenapa? Datang ke apa sih, kan ada salah satu mall tuh yang bukan acara apa yang ada apa kegiatan? Rumah-rumah hantu itu ya? Tapi yang pakai mobil gitu loh. Oh iya, tahu kan? Kadang kan suka ada yang bulanan, musiman gitu kan. Iya. Berapa tahun yang lalu tuh aku ikutan sama temanku naik mobil. Isi mobilnya tuh rame banget. Iya. Terus kan kita ada kayak kasih misi suruh apa sih, ngambil kunci di leher pocong kayak gitu kan. Iya. Terus aku penasaran, tapi aku takut. Jadi tapi tetap penasaran ya gitu. Jadi aku sama temenku kesana kan, kayak deketin. Pas ngambil kan dia langsung kayak ngejar gitu kan. Aku kan emang jahat orangnya. Aku dorong temen aku kasih. Aku kira pocong yang didorong. Enggak, aku kasih temen aku ke dia. Aku kabur ke mobil. Terus tapi akhirnya berhasil. Akunya berhasil. Temennya gimana nasib tapi kalau di belakang. Oh iya, emang nggak ditungguin gitu? Kadang kan ada, kalau di rumah hantu tuh ada rules tertentu. Enggak, karena gitu aku masuk mobil kan, jadi posisinya tuh mobilnya berhenti di sini. Jadi kayak di sini tuh kayak si pocong-pocong kayak gitu. Jadi ada suster ngesot juga kan. Jadi dari mobil tuh harus turun, ambil, harus masuk lagi mobil. Oh, itu tuh pocong sama suster ngesotnya hiasan atau orang asli? Orang asli. Oh, orang asli. Makanya ngejar kan. Jadi lagi pas gitu deh, aku dorong teman aku langsung. Tapi temennya penakut gak? Aduh, aku nggak inget lagi, kayaknya harusnya penakut kali ya. Kan kalau Cici penakut kan? Nggak tahu, pokoknya seingat aku pokoknya udah aman aja di dalam. Kayaknya kalau dia penakut apa sih itu? Tapi nggak apa-apa, yang penting berhasil misinya. Berhasil, yang aku inget tuh malah teman aku yang di dalam mobil nangis. Kenapa? Karena dia nggak suka dikagetin kayak gitu-gitu. Soalnya kan si setannya tuh pasti bakal masuk ke dalam, maksudnya ngagetin gitu kan. Jadi dia ikut karena dipaksa. Iya, betul. Tapi kadang kita harus harus diuji adrenalinnya nggak sih? Aku rasa keponya tinggi, tapi tetap rasa takutnya juga tinggi. Tapi udah bisa berhasil ngelewatin itu, mantep sih. Aku juga pernah masuk rumah hantu. Jadi dulu Dufan, tahu nggak sih yang zaman-zaman Falak itu lagi booming, Conjuring kan? Itu tuh aku bagi dua kubu gitu, jadi yang masuk pertama siapa? Nah, yang aku tuh isinya teman-teman cowok semua aku. Terus aku kira kan ada yang lebih berani dari aku, baris dong di belakang. Semuanya baris sih, dan itu cowok semua. Terus kayak oke. Ya tapi akhirnya bisa. Cuman itu keren sih, maksudnya aku kadang yang horor-horor itu mereka latihannya, tau gak yang sih yang mati lampu nyala langsung di depan muka. Nah kayak gitu. Iya. Tapi ya itu sama si rame. Aku gak suka sih sama sesuatu yang kayak ngagetin gitu. Oh iya. Sebel. Aku sih takut. Ya aku juga rada takut sih sebenarnya. Cuman aku lebih takut di film atau di game. Tapi kalau di real life aku nggak takut. Cici gimana tuh? Aku mah anaknya penakut, Mak. Jadi emang di real life apapun ya berarti yang berbau horor. Aku nggak suka. Oh, emang nggak suka. Tapi menguji adrenalin. Iya, tapi aku pernah aku tuh nggak tahu ya. Ini tuh hitungannya apa ya? Aku tuh dari kecil sampai kayaknya sekitar umur tahun 2020-an lah kayaknya. Aku tuh mimpi orang yang sama. Jadi itu berapa tahun tuh? Tapi bukan yang tiap hari ya. Iya. Bisa kayak tahun berapa kali. Jadi kayak misalnya tahun ini aku mimpi gitu ya. Bisa berapa tahun lagi aku baru mimpi. Tapi orang yang sama. Tapi tahu orang itu siapa? Enggak. Tapi aku tahu ciri-cirinya. Tapi ingat mukanya gitu. Ingat mukanya. Dia tuh kayak nenek-nenek gitu. Kukunya tuh panjang. Terus kalau misalnya jadi gini,
yang aku tahu ya dalam mimpiku aku tuh Iya, tidak iya. boleh ketemu, maksudnya dia nggak boleh nemuin aku. Oh, Nah aku tuh nggak tahu apakah aku kebanyakan nonton film yang begitu apa gimana ya. iya iya iya. Cuma itu dari kecil aku mimpinya selalu yang sama. Terus kalau misalnya dia apa sih jalan ke maksudnya ke pintu atau gimana, dia tuh bukan ngetok, bukan maksudnya bukan ngetok gini, bukan ini tapi pakai kukunya kayak nggak krek gitu tapi bunyinya kayak Iya, gitu, kayak dibunyiin truk gitu ya. gitu ya. Tapi itu pernah cerita ke orang yang kira-kira tahu paranormal activity atau apa nggak? Aku tuh nggak pernah cerita, termasuk ke mami papiku tuh aku nggak pernah cerita. Oh. Sampai waktu terakhir aku tahun 2020-an itu pokoknya kan pas Covid kan, ada temannya papiku yang datang ke rumah. Iya, Jadi iya. temannya papiku tuh katanya bisa lihat gitu katanya. Cuman kan aku Horor nggak, juga ya teman-teman. cuman aku kan kayak kurang tahu Iya, iya. benar atau enggak kan. Aku tuh nggak ngobrol tapi dia langsung ngomong gini, masih suka dimimpiin sama si nenek-nenek itu gitu. Aku agak merinding. Nah aku Agak tuh merinding sih. bingung karena kan Karena nggak pernah cerita kan. Iya, tapi dari iya. kecil aku memang selalu dimimpiin itu. Iya 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 iya. Dan mimpinya tuh selalu beda-beda gitu loh. Maksudnya tapi Tapi orangnya tapi Orangnya si sama. sosoknya yang sama ya gitu ya. Nah, terakhir aku mimpi tuh ya itu 2020. Sampai sekarang aku belum mimpi lagi. Oh begitu Om itu nanya kayak malah jadi Ya, nggak. tapi emang jaraknya selalu Iya, lama. iya, Jadi iya, kayak aku pernah mimpi itu tuh SD kayak kelas satuan, ya maksudnya SD kecil lah. Iya iya iya. Baru lanjut lagi tuh kayak baru mau SMP-an gitu. Berarti kayak apa ada tanda nggak ya? Maksudnya tandanya gini kayak Dapat rezeki itu kan misalnya. mungkin Nggak tahu, atau aku nggak merhatiin sih. oh nggak merhatiin atau kayak kan itu SD terus pas mau SMP jadi kayak ada momen-momen tertentu gitu loh. Duh, enggak. Nggak Pokoknya aku merhatiin ya. kalau di tahun 2020, seingatku tuh aku 2 kali mimpi dia di tahun yang sama. Kan kalau sebelumnya mah kan tahunnya cuma sekali kan. ya. Ini tuh di tahun yang sama aku 2 kali. Pokoknya yang aku ingat tuh ya tahun terakhir tuh di hutan gitu. Terus aku ngikutin dia gitu untuk masuk ke rumah gitu. Kan asal jangan dia yang nyamperin kan. Ya yang penting nggak boleh. Tapi yang Nggak boleh terakhir ketemu. dia ngeliat aku. Nah abis itu aku udah gak pernah mimpi lagi. Aku merinding guys. Abis itu aku udah gak pernah mimpi lagi. Semenjak kayak Om itu nanya, mungkin Mungkin ya. aku juga lupa Tapi sih. dia ngejelasin apa nggak atau kayak cuma Enggak nanya sih, aja? dia cuma nanya, masih suka dimimpiin. Misalnya tentang nenek-nenek itu. Aku juga lupa sih maksudnya Creepy. apakah mimpi kedua ini tuh setelah si Om ini nanya atau mimpi yang Oh kedua iya ini iya ya. tuh. Atau Nah, setelah itu ya. aku nggak inget. Semoga tidak. Tapi yang aku ingat adalah itu tadi tahun yang sama antara mimpi aku Iya, yang iya. 2 kali itu sama si Om itu nanya. Semoga tidak menjadi hal yang buruk ya. Semoga Aku agak sih harusnya. deg-degan sih. Aku yang kayak Tapi sejauh ini aku nggak ini sih. nggak pernah maksudnya. gimana-gimana Dan lah aku ya. bukan yang inget gitu loh, bukan yang kayak aku ini loh bakal ada apa yang enggak pernah. Oh iya ya, nggak terlalu dipikirin Terus nyari gimana ke kali ya. tapi gara-gara kamu ngomong gitu Iya, aku iya. jadi kepo, aku bakal nyari ke Google sih abis ini. Ke Google apa nih nanya Chat apa? GPT. Oh kayak cerita. Siapa tahu Kenapa? dia punya insight gitu ya. Tapi abis itu udah sih aku maksudnya nggak pernah nanya, nggak pernah. Karena aku mikirnya ya udah kan mimpi doang. Iya sih benar Tidak sih. mengganggu kehidupan juga kan. Iya benar. Kadang justru kalau menurut aku ya, kadang kalau misalnya kita mikirin terus alam bawah sadar justru malah nge-mirroring atau nge-proyeksiin yang hal kayak gitu kan. Cuman aku lebih ke mikir mungkin aku pernah ketemu nenek-neneknya tapi aku lupa di mana. Mungkin ya. Bisa Karena kan jadi, bisa katanya jadi. mimpi itu kan dari apa yang kita lihat Iya, atau iya. ini kan. Nah, Kadang tuh gini sih, kalau aku dulu misalkan aku nonton horor nih, terus kayak nggak inget gak berapa lama, tapi kayak tiba-tiba sih, misalnya hantunya tuh ada di pikiran gitu loh, kayak alam bawah iya, sadar, iya. karena kan pernah lihat gitu Iya, kan iya. sebenarnya, ya sebenarnya nggak ketemu gitu, Ini cuman karena nonton misalnya gitu. kalau ini aku nggak tahu sih. Nggak tahu ya. maksudnya. Aku beberapa kali ada sih maksudnya kena yang kayak gini. Aku pernah waktu pas pindah rumah. Iya ya. Ini juga aku nggak tahu mimpi kah atau apa. Aku tidur, terus aku bangun berdiri gitu. Tapi pas aku mau keluar, aku tuh ngelihat aku lagi tidur. Kayak ini gak sih disebutnya apa ya? Bukan sleep paralysis ya, kalau misalkan kita lepas dari tubuh tuh apa ya? Cuman aku nggak tahu kan maksudnya. Takutnya itu mimpi. Tapi di atas aku ada yang dudukin. Jadi duduknya tuh kayak jongkok gitu loh, Mak. Kayak gini, tapi jongkok Tapi di kayak atas gini. badan kita. Tapi jongkok ya. Kalau ini kan aku masih nempel Iya, banget iya, kan, iya. ini jongkok. Terus dia badannya kebakar. Maksudnya udah kayak gosong gitu. Itu aku baru pindah rumah. Kayak belum ada sebulan kayaknya aku di rumah itu. Oh, tapi itu rumahnya udah diberkati belum? Belum. Aduh, aku juga nggak tahu ya. Kadang tuh aku denger-dengar maksudnya kayak memang kayak sering
di gereja-gereja atau teman-temanku yang lain yang muslim juga ya, mereka tuh biasa kalau pindah rumah doain dulu rumahnya. Nah itu aku nggak tahu. Kayak apa ya, pemberkatan rumah gitu loh, karena ya itu buat menghindari hal-hal yang kayak gitu. Tidak ingat ya aku ya. Nggak inget, Kebetulan itu udah ya. lama ya soalnya Udah kejadiannya. lama. Terus pokoknya setelah kejadian itu kan aku belum ada sebulan kan. Aku nggak berapa lama sakit. Besoknya papiku sakit. Besoknya saudaraku sakit. Pokoknya kita sakit semua. Kayak pada sakit. Yang nggak sakit cuma mami aku doang. Serius itu? Tapi bentaran doang sih ya, cuman kayak panas doang. Cuman mungkin aku mikirnya ya udah aja emang lagi musim, karena waktu itu lagi musim juga dari hujan terus tiba-tiba kering. Ya kayak sekarang lah ya. Jadi ya udah. Ya mikir kayak oh ya mungkin lagi musimnya gitu aja ya. Aku juga pernah sih, kan aku pernah pindah rumah juga. Ini aku bingung sih. Jadi dulu aku tuh masih agak kecil, aku pindah rumah nih. Nah kamarnya tuh kita di lorong semua gitu loh. Jadi ini kamar di lorong itu. Nah aku tuh waktu itu duluan sama papiku ke rumah yang baru itu kan. Terus aku tuh ngelihat papiku duduk di sebelah, di kamar kiri tuh ada dia duduk di situ di kasur, mungkin lagi istirahat atau apa kan. Aku keluar nih ke taman. Loh, papaku udah di taman. Jadi itu siapa yang aku lihat? Yang asli yang mana yang di taman? Ini taman. Serem. Soalnya emang yang di kamar itu tuh dia kayak cuma diem doang kan. Aduh. Terus pas di taman tuh udah lah. Tapi emang sih itu tuh kita itu juga kayak aku posisinya belum, karena baru masih pindah-pindah, belum didoain atau gimana yang kayak gitu. Dengar-dengar sih itu rumahnya memang sebelumnya, mohon maaf ya, ada yang bunuh diri. Ya kayak gitu. Yang owner sebelumnya. Serem sih ya. Iya, tapi ya memang sih itu rumah tuh bukan rumah aku yang sekarang sih. Itu rumah memang kayak terkenal angker dulu. Cici aku juga pernah lihat. Dulu aku rambutnya panjang guys segini. Waktu bocil kan panjang sepantat ya. Di situ tuh cici aku sempat nanya pas pulang gereja, kamu ngapain pulang lagi ke rumah? Hah, aku nggak pulang lagi ke rumah. Iya itu soalnya ada yang rambutnya panjang. Aku tidak pulang ke rumah guys. Aku pernah kejadian gitu. Oh, iya? Waktu kecil. Tapi iya. Kan kalau tadi mah mimpi kan, jadi aku nggak tahu itu benar atau enggak. Iya. Kalau ini mah aku benar-benar melek. Jadi dulu di rumahku yang lama tuh, aku tuh punya 2 pembantu. Satu mbak yang bantu ngurus aku sama yang beres-beres. Satu yang mbak yang buat beres-beres. Nah, biasanya tuh kalau misalnya kayak jam 7 jam 8-an tuh ya mereka tuh udah bebas gitu. Iya. Nah, aku tuh lagi di kamar kokoku. Kokoku kamarnya di belakang. Mamiku tuh pulang. Biasa kalau mamiku pulang tuh bawa jinjingan, maksudnya kayak entah itu buat masak atau apalah. Iya, kayak bekal-bekal gitu lah ya. 2 mbakku tuh keluar untuk untuk bantuin lah. Nah, kalau di kamar kokoku tuh kita biasa main PS kan. Aku keluar. Jadi posisinya tuh gini nih. Ini kamar kokoku, sebelah tuh dapur. Jadi kamar kokoku cukup gede kan. Terus nanti ada kayak ada pintu lagi, ruang keluarga, baru ruang tamu, baru kayak garasi gitu lah. Nah, pas aku keluar gitu, set. Mbak aku tuh masuk lewat gitu, tapi ke dapur. Tapi dia sempat berhenti dulu, cuma berhenti ngeliat ke dapur. Nah, itu tuh adalah jam aku harusnya minum susu. Iya. Jadi aku tuh ngejar. Dia nyiapin lah ya. Tapi aku ngejar kayak aku mau minta, karena dia nggak bawa apa-apa sih. Jadi aku lari kan dari kamar kokoku ke dapur sambil ngomong kayak, "Mbak, aku mau..." Nggak ada siapa-siapa, Mbak. Hilang. Terus aku keluar akhirnya. Iya. Aku ngomong, "Tadi aku lihat Mbak di dapur." "Enggak, tadi Mbak di sini," kayak gitu. Lagi bantuin mama kan. Iya. Itu yang gue lihat. Itu waktu gue kecil dan sampai sekarang gue masih inget. Biasanya kayak kejadian ini ya. Kayaknya gue nggak kecil-kecil amat lah, kayak kelas TK lah. Iya. TK ya TK. Karena aku masih demen-demen minum susu. Iya kan kalau TK masih sebelum tidur kan harus minum susu. Iya. Emangnya banyak ya kejadian horor yang tapi aku masih yang percaya nggak percaya sih ya, mungkin kecapean gitu. Kalau sekarang mikirnya mungkin kecapean atau mungkin kebanyakan nonton film gitu. Iya. Aku juga pernah sih waktu sekolah nih, aku waktu SMP. Jadi tuh aku ikut OSIS. Terus udah gitu kita tuh ada nginep di sekolah. Nah di situ tuh kita tuh kayak ke lantai. Jadi katanya sekolah aku tuh ada hantu gitu kan.
kita tuh nggak naik sampai lantai 4. Katanya lantai 4 tuh yang paling angker kalau malam. Nah kita naiknya lantai 3, terus kayak pada jalan gitu. Aku tuh rada nyantai yang aku bilang. Tadi aku tuh kalau di real life aku nggak ya gimana ya, lebih kayak nggak mau diganggu aja sih. Maksudnya karena itu kalau aku agak peka ya, jadi kayak agak perang batin gitu lah sama yang sosok itunya. Ya. Jadi lebih nggak, ya udah biasa-biasa aja, cuman nggak usah didatengin juga, aku mikirnya gitu kan. Tapi di situ kan semua anak OSIS pada dateng ya ke lantai 3, ya aku ikut lah ya, salah satu yang cukup berani gitu kan. Nah, yang salahnya adalah kita udah mau turun, aku tuh udah bagian yang terakhir turun kan, di sebelah meja BK gitu. Jadi kita tuh ini lorong gede gitu. Nah di sini ujung meja BK, di sini ya kelas-kelas gitu kan. Jadi kalau udah mau turun tangga itu ada meja BK di sini. Di situ tuh aku lihat, dikirain ada yang istirahat, duduk kan. Terus aku tuh turun ke bawah. Guys, itu siapa yang ketinggalan? Ada 1 orang. Karena udah pada turun semua. Mampus loh. Ya, begitulah. Tapi ya aku nggak gimana-gimana. Cuman aku kayak kasihan ke yang lain. Aku kayak secara nggak langsung nakutin kan. Jadi kayak, iya, kayak gitu. Langsung kayak, nggak ada Pak. Langsung kayak gitu. Ya itu sih paling yang aku horor. Sama aku pernah kejadian gini sih. Di kampusku katanya tuh di gedung mana itu tuh kalau di lantai apa emang kosong, kalau kosong gitu nanti bisa ketemu bakun gitu kan. Terus aku polos ya. Waktu itu tuh aku nggak tahu di situ tuh ada katanya. Emang udah gelap, tapi di situ tuh aku sambil nunggu UKM, aku tuh duduk di situ. Emang gelap, jadi aku nyantai di lantai itu aja sendiri gitu. Terus aku makan, terus udah gitu teman-teman pada nanya, Levi habis ngapain? Terus iya mereka khawatir, ini tuh cenah horor. Oh kata aku teh, kayaknya aku ngerasa kalau misalnya kita takut itu ya malah jadi was-was gitu loh. Aku pernah di rumahku, jadi kan di kamarku yang ini tuh jendelanya. Jadi gimana ya jelasinnya? Jadi gini, ini tuh kamar. Ini tuh ya pokoknya pintunya ngadep ke sini. Nah aku tuh kalau pintu langsung ke ruang TV. Nah sebelah saja ruang TV itu ruang kamarnya mamiku. Nah sebelahnya yang aku tuh itu tuh kolam ikan. Iya kolam ikan. Jadi jendela tuh kalau dibuka langsung kolam ikan, di sini meja makan. Nah biasanya aku tuh selalu tutup. Yang ke arah kolam ikannya? Iya yang kan kalau pintu mah jelas tutup dong. Nah sebelumnya ini aku ceritain dulu, sebelumnya itu ada si pasanganku tuh sakit, padahal dia habis pulang. Jadi dia ceritanya gini, dia habis pulang dari rumah aku. Aku ngelihat sih dia rada gini dek gitu, tapi aku kira dia teh kesandung atau gimana. Iya. Pulangnya sakit. Kenapa tuh? Nah cuman kan aku mikir ya udahlah mungkin kena kecapean atau kena angin malam kan. Nah itu tuh dia digangguin tuh, tapi dia tuh nggak ngomong. Dia baru ngomongnya setelah aku cerita. Nah ini nanti ya dia ceritanya ya. Jadi dia tuh nggak ngomong, pokoknya dia sakit lah. Besok kan ketemu aku teh udah rada mendingan. Pulang. Dia diganggunya hari H berarti hari H. Dia pulang. Kan emang tiap hari aku ketemu kan. Dia pulang. Aku teh masuk kamar kan. Ya ketiduran aku teh. Jadi si pintu itu jendelanya teh belum aku tutup. Nah posisi tidurnya adalah aku tuh pas bangun, jadi langsung lihatnya jendela. Iya. Kayak tengah malam kayak jam 11-an gitu. Pas aku tidur gitu, pas rada bangun, aku langsung anjing. Tahu nggak aku lihat apa? Apa? Aku nggak bisa bilang orangnya, pokoknya ada sosok. Dia di depan jendela, lidahnya panjang, cuman kayak gitu doang anjir, Mak. Aku merinding. Terus aku tidur tuh nggak sendiri kan? Aku tidur sama saudaraku kan. Cuma aku langsung nempel, aku balik badan. Aku langsung telepon pasanganku, video call aku. Kayak tengah malam itu ya? Dia lagi nongkrong. Oh iya. Jadi kayak temenin aku ya pokoknya gini-gini. Aku tuh nggak ngomong, tapi akhirnya aku tuh cerita lah intinya mah. Ya aku tuh ngeliat gini. Dia tuh baru ngomong, tadi malam aku digangguin, tuh pas sakit. Aduh. Itu dia baru cerita, dia tuh digangguin itu tuh pas setelah aku ngomong. Iya. Anjir kata gue, lu kenapa gak ngomong setan? Terus saya jadi keburu. Iya dan kejadian juga jadinya ke kita ya. Jadi kan kasur aku tuh cukup gede kan, kayak bisa muat untuk 3 orang, 4 orang lah. Itu tadi aku tidur berdua kan. Iya. Aku akhirnya tidur mepet ke sini. Aku tidurnya ke sana. Bodo amat. Saudara aku bangunin saudara aku sampai aku tidur pokoknya. Itu aku takut banget semua. Itu
aku tahu itu aku nggak ini karena badan aku langsung, ya kan orang ngantuk kan pasti mati ya. Cuman ini mah pas sudah rada gitu langsung ngegorejat Iya. bahasanya, langsung jadi kaget posisi banget langsung ya. tidur kan langsung gitu. Jadi kayak, itu kejadian itu. Berarti pasangannya Cici itu juga sama makhluknya itu juga dia, kayaknya atau dia nggak aku juga ceritain? nggak inget kayaknya nggak sih, kayaknya Kunti sih kayaknya ya, cuman aku juga nggak inget Bakun gitu ya. kayaknya ya, aku Tapi juga berarti nggak- beda dong, Beda, sosoknya beda gitu ya. beda. Terus udah gitu tadi kayak ngomongin Iya, kampus, aku juga pernah tadi Wah, kampus, gimana tapi tuh? aku nggak pernah lihat. Oh, nggak pernah. Jadi posisinya tuh pulangnya malam karena emang ngerjain tugas kan biasa anak-anak kan dari yang mulai duduk di sini lama-lama gue Iya, gini, terus mulai gini. kan. Aku di lantai posisinya. Nah kaki aku tuh jadi ini tuh lorong, kaki Iya. aku tuh ke sana di tengah-tengah lorong lah intinya mah. Iya, jadi ngadep ke ini di pinggir kepala kitanya sini. Ya ini kakinya ke lorong ini gitu kan, ya. ini lorong. Ini kan pokoknya di sini ada meja. Nah aku tuh kakinya ke sana, kepalanya ke sana. Oh iya iya. Ambil Ke arah ngerjain, iya, iya. Di belakang aku tuh ada teman-temanku. Cuman dia tuh di ruangan kaca gitu loh. Jadi kalau Oh, beda-beda ruangnya, kepisah. tapi masih deket lah. Mhm. Tapi jaraknya antara kalau kamu maksudnya kamu mau ke aku, Sini lah ya. dari kamu ke aku sampai kamu masuk lagi teh dengan hitungan cepet gini gitu teh, kamu pasti masih kelihatan gitu. Iya. Tiba-tiba ini kan kaki aku biasa kan kaki kita tuh Gini ya, suka suka yang- naik gitu kan, iya. kayak gitu kan. Iya. Tiba-tiba anggap kaki kamu gini, Gini. ya gitu. Satu kaki aku tuh tiba-tiba gitu. Ada yang ngambil. Ada yang Kayak Noel tapi narik gitu. Tapi Noel kayak Noel apa gimana Iya. gitu kan. Nah posisi aku langsung cek gitu loh, bukan yang gitu dulu terus baru gitu, iya. enggak. Langsung spontan ya. Teman-teman aku tuh lagi pada gini, lagi posisi juga lagi pada tiduran di ruangan sebelah. Jadi kayak Ada yang ngesilin. aku akhirnya duduk. Gak mau. Jadi, mungkin itu diingetin biar serius. Ngerjainnya nggak boleh tidur-tiduran. Pulang aku. Pulang. Gitu Soalnya sih. tuh males sih diganggu gitu. Iya, tapi aku masih aku masih pede dengan bilang ya mungkin kecapean aja sih. Iya. Jadi aku belum yang ya amit-amit lah jangan ya. Iya, jangan. Paling cuman seganggunya gitu-gitu doang sih. Atau misalnya Iya. menampakkan diri cuma itu doang. Tapi Iya. ciciku pernah cerita, waktu itu dia ngekos Oh, ngekos. Sempet kos ngekos. di Jakarta. Mhm. Itu pintu, kasur, terus nanti tuh Ini pintu, ini kasur. ya pokoknya ini pintu tuh di sini nih, Iya. itu kasur jadi tiduran gitu. Ini tuh kamar mandi. Oh iya. Jadi kamar mandi. Oh, jadi kita ngadepnya ke arah kamar mandi ya, ke dalam ruangan ya. Jadi kan ada tembok lagi kan. Iya. Nah, ciciku tuh lagi tidurnya ke sini. Terus dia tuh kan kalau kita ada yang nginjek gitu tuh kerasa ya. Dia tuh udah nginjek. Si kasurnya. Ya, dia kira tuh dia di rumah. Dia ceritanya gitu. Jadi dia tuh emang ngomongin nih, si Monik tuh kurang ajar ya gitu. Jadi dikira dia tuh aku. Terus itu dia Di bangun. kosan, kan? Dia bangun, dia baru inget dia di kosan, bukan di rumah. Pas dia balik badan, katanya kakek-kakek. Tapi si tangannya tuh kayak kelelawar, tau gak? Jadi si badannya tuh kayak kelelawar. Oh. Jadi kalau jalan tuh, dia tuh jongkok. Jalan tuh gini. Jadi kan kalau kelelawar kan di tengah-tengahnya Iya, suka di ada sini ini ya kan. ada wings Iya. gitu kan. Dia tuh jalan gini. Masuk ke kamar mandi. Besoknya dia cerita sama petugas Creep. Aduh, kosan kan. merinding coy. Dia cerita sama petugas kosan kan. Iya. Kata petugas kosannya gini tau. Bukan petugas sih, kayak mbak kosan Iya, gitu. iya. Yang ngejagain lah ya di sana. Oh, Neng udah lihat sih gitu. Chill. Udah ketemu cenah. Chill banget ya. Emang itu baru di kosannya Cici berarti? aku kayaknya baru deh. Karena dia waktu itu baru keterima kerja di Jakarta. Oh. Itu yang ngejaga kosannya kok bisa santai Tapi katanya banget nggak sih? ganggu, cenah emang suka keliling katanya. Cuman kan itu cerita. Terus dia ngapain ya? Ya. Emang penjaga tempat itu, maksudnya emang sebelum bangunan itu. Oh, ngejagain. Sebelum bangunan itu ada tuh emang sudah ada di situ katanya. Oh, maksudnya kayak penghuninya lah ya gitu. Cuma dia nggak ganggu emang betul. Nggak ganggu, cuman agak horor ya kalau Tapi ya katanya, gitu. ini aku nggak tahu, ini katanya. Iya. Orang yang sudah meninggal dan memang sudah lama di situ tuh Iya. dia ngelihatnya kayak kita kan ngelihat ada tembok ya. Dia tuh ngelihatnya masih sama kayak yang dulu, jadi nggak ada apa-apa. Makanya kenapa kita suka lihat mereka nembus kan? Iya, aku Di pandangan mereka ngerti. tuh tidak ada katanya. Tapi Jadi aku nggak kayak tahu itu beda. benar atau enggak. Bahasanya gini sih, kayak beda maps lah ya. Iya, Tapi jadi tempatnya di situ iya. lokasinya. Jadi kalau kita ngeliat ini kan maksudnya ada meja, ada tembok, ada apa. Mereka Iya, mah ngeliat iya, ya udah aja kayak sawah biasa nggak ada Ya apa-apa. misalkan kalau ini masih kosong tadinya kosong buat mereka tuh ya. Jadi makanya kalau kita lihat mereka bisa Nembus lewat-lewat kayak gitu teh, lewat. ya sebenarnya nggak nembus, mereka emang jalan
kayak yang mereka lihat bahasanya aja. di matanya mereka sama mata kita beda gitu ya. Itu sih yang menurut Oh, aku baru katanya tahu, ya. aku baru tahu tapi itu. Tapi aku lupa dari siapa. Tapi itu katanya gitu. Gitu. Iya. Lumayan sih udah banyak cerita horor ya gitu ya. Ini sih oke sih. Di sini dekat rumah ini kita yang dekat sini. Yang mau ke arah museum Aku dong. langsung kayak Enggak. Oke, Ke arah gimana? museum. Aku tuh pernah pulang malam-malam. Iya. Naik motor. Mm-mm. Karena malam kebut kan. Itu tuh sekian detik pas kebut berubah tau nggak tempat. Jadi kayak dia kan naik motor biasa ya. Terus jalan gitu kan. Itu tuh kayak aku lagi ada di apa ya, rumah zaman dulu. Terus ada anak-anak kecil lagi main kelereng gitu. Tapi pakai kemben. Tapi cuma sekian detik. Jadi kayak ting gitu. Wow, jadi banyak kejadian ini ya. Aku mikirnya cuma halu tau nggak? Jadi Iya, kayak karena capek sekian gitu detik kan. Iya. Mana udah malam kan. Tapi itu sih kejadiannya. Itu pengalaman. Wow. Aku agak speechless yang maksudnya itu. Kalau itu sih mungkin kata orang-orang sih dapat vision gitu ya, atau kayak bisa ngeliat masa lalu katanya. Nggak tahu ya. Tapi nggak tahu ya. Kan Takutnya percaya memang. nggak percaya. Iya benar sih. Tapi Cici sendiri gimana? Percaya? Kan tadi percaya nggak percaya? Aku percaya nggak percaya, tapi aku tetap takut. Tapi di pandangan aku mah kayak ya sama nggak mengganggu. Asa kayak nggak mungkin gitu. Maksudnya masih kayak asa nggak mungkin gitu. Kejadian-kejadian dengan kejadian horor ini. Aku masih pakai karena aku penakut ya, jadi aku masih pakai logika dengan udah mungkin kecapean atau mungkin aku kebanyakan nonton gitu. Oh berarti lebih kayak ke ya udah karena aku penakut. Dia mikir positif aja. Karena kalau misalnya oke aku percaya nih, jelas aku pasti takut lah. Iya, maksudnya jadi apa ya, kepikiran terus ya gitu jadinya. Tapi aku pernah waktu itu aku ke Puntang. Ke Gunung Puntang. Karena acara kampus kan. Iya. Aku lagi mens. Oh, iya. Katanya kan agak katanya sakral ya. Boleh gitu buang kan. softtek kan. Aku kira tuh nggak boleh buang softtek sembarangan. Iya, yang penting buangnya rapi aja gitu kan. Aku kubur. Dikubur? Ya karena mikirnya kan nggak boleh buang sembarangan karena darah kan. Oh iya benar, kan darah tuh kotor ya gitu kan. Tapi aku tetap lipat pakai korek. Aku tuh kalau nggak bawa korek atau dilipat dulu ya, dibungkus. Diplastikin. Aku ini ya udah aja biasa. Aku pulang, aku ketemu sama kakakku. Terus dia ngomongin nih, lu pulang bawa siapa? Mampus gue, gak bawa siapa kata gue teh. Nggak mungkin dia ngikut lihat apa? Gitu. Iya, tapi dia nggak ngasih tahu aku dia lihat apa. Terus dia cuma ngomongin aku lagi mens ya sih. Iya, softteknya dibawa kemana? Di sana aku kubur. Aduh. Minggu depannya aku kesana lagi. Oh sengaja atau emang ada kegiatan lagi di situ? Ada kegiatan lagi. Oh. Ya kalau misalnya memang mengharuskan juga kayaknya aku sengaja kan. Iya, Cuman emang kebetulan harus kesana ya. Aku gali, aku bawa pulang. Jadi itu selama seminggu ya udah aja. Dia ngikutin gitu. Tapi diganggu nggak selama seminggu enggak itu? Sih, maksudnya dia cuma ngikut doang. Kakakku juga nggak ngomong. Ini masih enggak sih, cuma sekali itu doang dia ngomong. Terus aku juga nggak kepikiran yang sampai wah dia ngikutin deh. Enggak. Iya. Jadi kayak udah aja, cuman aku tuh lebih ke menghargai aja, takutnya memang. Iya. Yang kita merusak atau ini kan. Ya udah aja kan toh emang punya kita juga kan toh kalau dibawa pulang juga nggak ngerugiin kan. Iya benar aja gitu. Tapi jadi aku mikirnya gitu sih. Aku baru tahu sih itu. Iya, aku nggak tahu sih cara buang. Makanya sampai sekarang nih, kalau misalnya aku lagi dapat, aku tuh ngusahain untuk buangnya dibawa aja dibawa dulu pulang. Ya mending kita dibuang di rumah kita aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak di mall juga, aku nggak buangnya di mall, aku bawa pulang. Oh. Jadi ya udah aja aku masukin. Jadi selama jalan-jalan ya masih ngejing softtek aja. Jaga-jaga aja ya gitu ya. Gitu. Tapi itu aku baru tahu, aku baru dengar. Maksudnya aku taunya kalau misalkan ke tempat-tempat yang sakral aja gitu. Nah itu takutnya malah jadi demam atau sakit yang gitu. Aku baru tahu yang sih. Itu. Ya syukur ya berarti. Cuman makanya ya itu dibilang gitu. Kan? Iya. Cuman kan dibilang kayak gitu. Jadi kepikiran ya, Wak. Gitu. Iya benar-benar. Aku ada cerita horor apa ya? Kalau aku sih nggak terlalu banyak. Cuman waktu itu aku lebih, kan aku mau nonton horor. Nah itu zaman-zaman Conjuring itu. Salah satunya itu film horor yang bikin aku agak nggak nyenyak sih. Karena Falak tuh nggak tahu kayak serem banget sih menurut aku. Aku suka lagi. Tapi itu emang rame sih menurut aku, kayak ceritanya beda karena itu
waktu zaman itu berapa ya, 2000 berapa ya, berapa belas kan, itu tuh kayak hits banget dan fresh lah menurut aku dari storyline-nya kan. Iya. Kayak apa ya, beda aja gitu hantunya tuh Tapi aku tercekam suka sekali. lagi, maksudnya aku senang sesuatu yang kayak ih gitu ya, meskipun serem ya, tapi Iya, tetap iya. ih gitu. Penasaran Keren, juga iya, kan. iya. Ini soalnya itu aku ngelihat pemain filmnya juga itu kan. Nah, itu tuh ada cerita di balik aku nonton Conjuring itu. Jadi, aku sama temanku udah janjian nih, mau ayo kita nonton horor itu aja kan. Terus udah gitu, aku tuh dia tuh si motornya kekunci rodanya gitu kalau nggak salah. Jadi kita yang harusnya nonton sore gitu, jadi baru nonton malam. Nah, waktu kita ke bioskop, si filmnya udah terlalu malam atau udah habis seatnya. Jadi kayak kita pindah seat, akhirnya kita maksain tetap nonton. Padahal itu udah tanda kan menurut aku. Terus pas kita keluar dari parkiran juga itu tuh udah, nah aku nggak bisa lihat. Cuman aku gimana ya? Mungkin kalau dari ceritaku tadi aku lihat beberapa kali, cuman nggak yang jelas gimana gitu kan, kayak selewat. Nah itu tuh aku turun dari parkiran langsung kayak seret merinding. Tapi kita tuh nggak ngomong satu sama lain. Dua-duanya kita tuh peka orangnya. Jadi kayak peka aja kayak aduh ini emang di daerah sini hawanya nggak nyaman atau gimana gitu. Udah kelar nonton pulang. Kayaknya kita harusnya nggak nonton ya. Kayak tiap selama nonton kita nggak damai sejahtera gitu loh, kayak nonton sampai kelar tapi nggak enak, gak nyaman. Aku pernah kejadian gitu. Pernah. Kamu pernah syuting yang di rumah yang itu kan, ya kan? Itu sih saya masuk langsung seret gitu. Iya, emang rada serem kan. Itu kan 3 tahun ditinggal nggak sih? Lebih ya sih. Lebih ya. Nah, Itu gimana tuh? Aku ada cerita juga. Coba di Cici rumah cerita itu? dulu. Iya, Cici cerita. sama nggak ya sama aku? Coba gimana? Jadi lagi pas syuting gitu tuh kita tuh sore. Iya sore kan. Aku Nah, baru joinnya malam kan. Nah itu tuh belum sama, itu tuh sesudah sama kamu. Oh iya. Di bulan apa ya, Desemberan lah aku. Pokoknya sesudah sama kamu. Aku tuh sama satu talent ke situ, si Kayla tau kan? Iya. Aku tuh ke situ. Sore yang si cowok-cowok ini tuh nyusul. Karena memang Oh kalian duluan jadinya. Nah, biasa TikTokan kan. Iya. Kamu tau kan posisinya tuh dari dapur tuh ke sini langsung lorong kan? Iya. Nah, TikTokan kita teh. Gak tau kenapa feeling gue tuh gak enak bisa di lorong sini. Makanya gue gak mau lihat. Akhirnya kita TikTokan di si meja yang dapur kan. Iya, meja dapur. Gitu. Gue tuh gak mau lihat. Sengaja emang gak mau lihat. Terus kan ada pas bagian ada TikTok yang muter gitu kan. Anjir. Gue lihat cewek Iya. di kamar ujung lagi nengok lagi set. Ngintip gitu. Ya. Gue kan penakut ya. Iya. Cuman kan ini gue bawa talent. Iya. Gue gak mungkin nunjukin gue takut dong. Gue masih hahaha tapi gue nempel kayak. Nah gue tuh kerasa banget nih orang takut. Jadi kalau Kayla. gue tahu banget nih orang takut. Tapi gue nggak ngomong. Jadi dia juga lihat. Gue nggak ngomong. Iya, Dia pun iya. nggak ngomong. Gak berapa lama si cowok-cowok datang kan. Iya. Oke kita syuting bla bla Iya, bla bla prepare bla. apa. Sebelum malam kayak sekitar sebelum jam 6 masih setengah 6-an kita keluar. Nah si satu teman gue yang cowok bagian kunci. Pas dia mau nutup gitu ngunci, belum nutup baru anjing katanya gitu. Terus kan gue kayak kenapa? Enggak ini kejepit katanya gitu. Oh ya udah kan. Gue nggak ngomong kan, diem kan. Kunci set, masuk mobil kita tuh udah keluar. Nyampe mobil kan kayak gitu kan. Kenapa gitu? Enggak ada yang ngomong. Sampai berapa kayak udah lumayan cukup perjalanan. Iya. Belum jauh lah, masih rada dekat gitu. Si talent gue ngomong, Ci katanya gitu. Terus gue bilang, apa? Lo lihat apa? Iya. Posisinya tuh aku duduk di belakang. Iya. Aku, si talent, 2 cowok kan depan. Apa kata gue lihat apa? Terus akhirnya kita ngobrol. Ya Ci aku lihat ini gitu. Jadi yang gue lihat sama yang lihat sama dan di tempat yang sama. Berarti emang pas dia nampakin diri kalian pas lagi itu pas, ya. Jadi lagi muter. pas gua muter mungkin ya. Makanya lagi pas gua takut dan dia takut. Semuanya. Langsung jadi. Dan dia bilangin aku tuh nggak ngomong karena aku takut. Sama gue juga gue nggak ngomong karena gue takut. Iya. Cuman ya udah kan. Si teman gue yang satu cowok yang tadi di kunci. depan, yang kunci dia ngomong, anjir lu lihatnya di situ, gue lihatnya di dapur. Jadi lagi pas dia ngunci, itu tuh nongol di dapur yang tadi kita iniin. Oh iya. Kan dia bisa lihat jalan kan? Ya. Kan dia bisa lihat kan. Terus ngomong, emang tempatnya di situ, elunya aja yang pada ganggu di situ, ya mana gue tahu kan. Iya di dapur ya. Cuman ya kaget karena dia nongol gitu.
Iya, iya. Makanya gue kayak terus akhirnya kita bahas kan ciri-cirinya sama. Kayak gimana? Aku boleh tahu nggak? Sama ya. Enggak. Aku tuh justru gini, aku mau ngasih tahu. Justru biasanya kalau misalkan yang sama aku nih bareng sama aku, biasa si si makhluk-makhluk ini nggak akan nampak. Cuman aku yang bakal capek. Nah, coba kasih tahu dulu ciri-cirinya. Ya cewek aja sih, kayak cewek. Rambut panjang. Ya oke lah. Bajunya Ya nggak hitam. panjang banget lah. Aku nggak lihat baju karena dia cuma nongolin kepala. Kepalanya doang ya. Cuman aku tuh deg-degan waktu yang syuting sama aku kan. Aku tuh datang udah gini, ini mah besok aku nggak bisa aku ngegoler terus di kasur gitu kan. Ngegoler tuh Ini tempat tiduran yang, terus. ini tempat yang sama ya? Ini tempat yang sama guys rumahnya. Nah aku tuh nggak akan yang kayak ngelihat gimana, kayak cuman perang batin. Jadi aku tuh kayak harus, wah ini berat nih. Jadi kayak berat atmosfernya rasanya kayak berat ke badanku gitu kan. Terus guys, kalian harus tahu waktu aku syuting di situ kan, aku pakai baju yang ada di situ kan, yang hitam. Aku udah dalam hati kayak, Tuhan tolong lindungin aku. Karena aku takutnya kayak, gimana ya? Ya aku nggak mau musik, tapi aku nggak mau diusik juga. Cuman abis kelar kita syuting, aku 2 hari di kamar terus. Kenapa? Capek. Karena kayak aku ngerasanya kayak perang tapi memang batin gitu sih. yang lagi pas sama kamu itu kan hari pertama kita semua untuk menginjakan kaki dan syuting di situ. Iya. Jadi lagi pas pertama masuk juga emang feeling gue udah gak enak. Iya, Mana kan bakal sampai malam kan. Kan aku nanya, guys ini udah berapa lama ditinggalin? Iya. Diomongin, aku datang baru tahu. Jadi aku nggak prepare mental, ngerti gak sih? Iya. Gue juga kan enggak. Mak. Jadi lagi pas itu tuh, gue pokoknya sama siapa gue nempel terus kan. Iya. Nempel, pokoknya gue gak boleh tinggal. Nempel. Iya aku notice itu sih. Iya. Gue gak boleh tinggal karena Oke. karena ya feeling gue udah gak enak gitu sih. Oke. Kita sudahi saja cerita ini. Singkatnya begitu guys. Cuman ya biasa gitu sih. Nggak akan berupa sosok, tapi ya gitu sih. Rada capek aja sih paling. Tapi ya hopefully tidak diganggu ya kawan-kawan. Karena saya tidak mengganggu, jadi jangan ganggu saya. Kita tutup saja. That's so creepy. Oke. Poin terakhir yang mau ditutup apa nih dari Cici? Jangan kebanyakan begadang dan nonton film setan. Iya guys, tapi itu menurut aku memang bisa merusak spiritual sama mental kita sih. Kadang aku suka nonton ini sih, kayak beberapa. Oke, ini pause dulu. Ada gimana? Langsung lanjut aja. Kadang tuh ada beberapa film horor itu, mungkin karena based on true story kali ya, jadi kayak harus doa dulu gitu. Lebih baik kalau kalian tidak kuat secara mental atau spiritual, kalian ngerasanya ya, mendingan nggak usah nyari gara-gara sih. Tapi ada satu film yang aku tantangin Apa banget. tuh? Aku lupa lagi judulnya apa. Tuh? Pokoknya dia tuh yang aku inget tuh ya, ada bagian yang dia ngelempar si anaknya ke. Itu film apa? Film luar horor. Aku ngelempar anaknya? Ke apa sih namanya? Kebun binatang. Terus dia tuh ngorek-ngorek tanah. Anak bayi gitu? Iya, anak bayi. Terus dia tuh ngorek-ngorek tanah. Film apa itu? Terus pokoknya, aduh nanti ya kalau aku nemu filmnya. Oke. Dia tuh ini tentara, awalnya tuh tentara ngebaca kayak mantra gitu di dinding gitu. Terus habis itu kayak kerasukan gitu. Jadi dia tuh selalu iniin kuku ke tembok gitu. Aku lupa ya apa, tapi aku ingat. Terus waktu pas mau ya pokoknya kan jadi ke mana-mana gitu kan. Lagi pas ini kan kalau sama pendeta ya kan semua orang pasti punya dosanya masing-masing dulu. Iya benar. Si setannya kan tahu kayak dulu ngapain dan pernah apa gitu. Malah jadi diserang gitu ya sama si setannya ya. Tapi gitu emang sih betul. Tapi itu yang aku tantangin kayak anjir mana ada yang siapa kayak tahu gini. kalau ada. Itu karena itu permainan psikologis juga sih menurut aku. Jadi kayak kepercayaan. Gitu. Soalnya menurut aku ada juga yang memang ini kalau dari sisi agama ya, aku dengar jadi emang setan tuh suka mempermainkan kayak dosa kita juga gitu loh. Jadi kayak nginget-nginget dosa kita, padahal kan kita udah ditebus sama Tuhan yang gitu lah guys. Jadi ya intinya jangan terlalu takut lah sama yang gitu. Karena menurut aku lebih bahaya setan yang dalam hati sih Ci. Lebih bahaya orang yang berupa setan. Nah betul, jadi dibanding yang kayak gini-gini kayaknya lebih serem sama yang kayak setan ya gitu ya kelakuannya.
gitu sih. Iya gitu. Oke teman-teman, hari ini kita udah banyak cerita-cerita ya horor sama Cimonik sama aku Levi. Nanti sampai kita ketemu lagi di premis minggu depan. Persepsi mistis. Bye bye. Dah, yuk cut. What the fuck? Sampai jam 10 anjir. Harusnya lepas. Oh, ini udah. Baby udah, baby. Wah. Ya memang gue tiap cerita horor ada aja sih.